Makan pakai apa, Mas? Pakai sayur sama perkedel, Mas. Apa, Mas? Maaf, kerasan dikit, warung lagi rame. Ketemu lagi nih dengan Kak Hendro. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering dengar nih, ada orang yang bicara dengan sangat pelan dan lembut, ada juga orang yang bicaranya sangat nyablak, alias nadanya sangat keras walaupun mereka sedang tidak marah. Nah, teman-teman, berdasarkan sebuah penelitian linguistik yang dilakukan oleh Eva Ardiana dan Yuninda Fethi dari Universitas PGRI Semarang yang berjudul Kajian Kontrastif Dialek Bahasa Jawa Pesisir dan Pegunungan di Kabupaten Pemalang, ternyata penduduk di Pegunungan Pemalang memiliki ragam bahasa yang berbeda dengan penduduk di pesisir Pemalang. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tinggi rendahnya nada, di mana penduduk yang tinggal di Pegunungan Pemalang cenderung berbicara dengan pelan dan juga lembut. Sementara itu, penduduk yang tinggal di pesisir Pemalang cenderung berbicara dengan keras, lantang, dan juga cepat. Nah, teman-teman, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik antar wilayah, di mana wilayah pegunungan memiliki suasana yang cenderung sejuk dan nyaman, sementara itu wilayah pesisir cenderung memiliki suasana yang panas dan juga berisik karena adanya ombak dan juga berbagai aktivitas yang ada di pesisir. Teman-teman, perbedaan karakteristik ini dikaji dengan konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area adalah suatu konsep esensial geografi yang membahas perbedaan kondisi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dilihat dari ciri fisik maupun ciri sosial budaya. Konsep diferensiasi area juga dapat digunakan untuk mengkaji perbedaan berbagai gejala yang lain. Contohnya seperti perbedaan tanaman budidaya yang ada di suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Lalu ada perbedaan pekerjaan penduduk, perbedaan suhu udara, perbedaan pola aliran sungai, perbedaan kepadatan penduduk, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah, teman-teman, jika kita mengkaji suatu gejala atau objek, dilihat dari polanya atau kecenderungan bentuknya, maka konsep yang digunakan adalah konsep pola. Namun, jika kita bandingkan dengan objek serupa atau objek sejenis di wilayah lain yang memiliki pola yang berbeda, berarti konsep esensial yang digunakan adalah konsep diferensiasi area. Teman-teman, hal ini juga berlaku loh untuk konsep-konsep yang lain. Contohnya seperti konsep morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, dan lain sebagainya. Jika kita bandingkan suatu fenomena di suatu tempat dengan tempat lain, berarti konsepnya adalah diferensiasi area. Teman-teman, konsep diferensiasi area ini sangat penting loh dalam geografi, karena dengan konsep ini kita tidak hanya dapat melihat ketampakan yang ada di suatu wilayah, tetapi kita juga dapat melihat ketampakan yang ada di wilayah lain sebagai pembanding. Contohnya nih, wilayah di Indonesia yang paling maju pembangunannya adalah Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena pemusatan penduduk di Indonesia sebagian besar ada di Pulau Jawa. Nah, data tersebut tentunya dapat dijadikan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Contohnya seperti transmigrasi dengan memindahkan penduduk dari Jawa keluar Jawa dengan tujuan untuk meratakan pembangunan. Teman-teman, coba kalian amati wilayah sekitar tempat tinggal kalian. Kira-kira ada tidak sih perbedaan karakteristik antara wilayah tempat tinggal kalian dengan wilayah lain yang pernah kalian kunjungi? Nah, teman-teman, biasanya nih perbedaan karakteristik antar wilayah dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Mengenai interaksi ini akan Kak Hendro bahas pada video selanjutnya. Seperti apa sih? Tonton terus videonya ya. Sampai jumpa!